Dan ini sedang berjalan lagi ya, surat kedua, undangan kedua. Mungkin kalau nggak di hari Selasa, di hari Rabu kita mau undang gitu. Untuk pertemuan lagi mana datanya? Kira-kira itu sih Pak. Timote Ezra Simanjuntak, dan ini Niko Herman Spayung, dan itu adalah Eka dari kami dari kantor SNP Law Office mewakili yayasan, yaitu Yayasan Media Berkat Nusantara. Dan di samping saya adalah klien saya, perwakilan dari Yayasan Media Berkat Nusantara. Oke, terima kasih untuk waktunya kepada Bapak dan Ibu yang meliput hari ini. Sekarang mungkin kita bisa memulai dengan yang adem-adem aja dulu, karena ini adalah proyek pemerintah yang harus kita dukung pada dasarnya, harus kita support bagaimanapun itu juga adalah proyek yang baik gitu ya. Nah, kita akan menuangkan beberapa poin yang saya akan bacakan. Nanti setelah itu apabila ada pertanyaan, mungkin kita ambil beberapa pertanyaan aja, karena supaya tidak mencegah ngulang gitu ya, pengulangan. Oke, bahwa dalam hal beberapa hari ke belakang atau minggu ke belakang terjadi beberapa isu ataupun asumsi-asumsi dari beberapa pihak, yaitu dari pihak Ibu Ira gitu ya, karena sudah tersampaikan di publik, saya sampaikan juga namanya, dan beberapa kuasa hukum di situ. Di sini kita ada hal pencarian solusi terhadap perbedaan perhitungan, perbedaan pendapat, itu ya pertama. Dan juga mempertimbangkan arahan daripada Kepala Badan Gizi Nasional, mempertimbangkan juga tidak membuat gaduh, gitu ya. Maka poin-poinnya adalah bahwa pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan tidak berubah. Mungkin saya tidak bisa kasih lihat karena kan ini kan termasuk perlindungan data pribadi. Jadi sudah ada di sini, saldonya tidak keluar. Di sini ya, mungkin saya bisa lihat di sini ada BNI ya, bukan ya. Sudah ada dan tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana. Itu jauh panggang dari api, sangat jauh gitu ya. Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan gitu ya oleh Yayasan Media Berkat Nusantara. Akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait perhitungan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pihak Yayasan Media Berkat Nusantara bersama tim yang ada dalam pengelolaan dapur tersebut membutuhkan data-data yang konkret. Data pendukung yang transparan dan akuntabel. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Yayasan Media Berkat Nusantara ini memegang prinsip iktikat baik, yaitu menjaga Rp1 yang ada di rekening. Saya ulangi, menjaga Rp1 uang negara yang ditransfer. Jadi kami harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Data pendukung harus akuntabel, harus dapat transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah ya, karena ini proyek nasional dan harus didukung. Oke. Jadi terkait yang ketiga, terkait pertanggungjawaban tersebut sedang dalam proses. Kami melakukan undangan kepada pihak lawyernya, kuasa hukum dari Ibu Ira. Beliau sampaikan juga ada suratnya mau di reschedule. Nah, intinya seperti itu ya. Lalu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dilaksanakanlah press conference ini mengundang teman Bapak dan Ibu di sini. Jadi penyelewengan dana tidak ada, iktikat baik dijaga uangnya masih ada. Yang terakhir, data pendukung harus konkret. Jadi nggak mungkin kita bayarkan tidak sesuai data. Repot nanti negara kita nih. Gitu. Mungkin itu dulu penyampaiannya. Oke, kita kalau ngomong kontrak, saya nggak tahu apakah teman-teman ada kontraknya atau tidak, karena itu balik lagi apakah itu bisa dikemukakan dari pihak lawan, saya nggak tahu. Tapi dari kita tidak membuka data-data yang memang menurut kami privasi. Tapi menyangkut dengan angka 15.000 ataupun 12.000 atau 13.000 atau sekian-sekiannya sudah tertuang dalam kontrak. Ya, tapi yang harus dipahami di dalam kontrak dan pelaksanaan pasti ada perbedaan. Nah, itulah sekarang yang lagi dicari jalan keluarnya melalui data pendukung, data-data yang konkret. Kalau dari Mbak mengajukan
Pengajuan kan harus ada data pendukungnya. Kalau nanti data pendukung ini diduga fiktif kan repot. Jadi intinya kita tetap based on kontrak gitu. Semoga menjawab ya. Ya, dua pertanyaan lagi. Silakan Mas. Yayasan media yang pada saat ini, nah itu apakah yayasan yang sama atau memang namanya juga? Itu aja kan. Banyak juga ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kita jawab, kita simpulkan aja ya intinya ya. Kalau sesuai kontrak pasti sesuai kontrak. Tapi balik lagi saya udah sampaikan, data pendukung itu matters. Kita nggak mungkin meminta mengklaim tanpa data pendukung yang konkret. Ya pasti seperti itu pertama. Yang kedua dan selanjutnya itu mungkin itu adalah ranah privasi daripada yayasan terkait itu kan kita belum bisa mengemukakan semuanya karena menurut saya itu tidak ada korelasi ataupun kemana-mana gitu. Yang kita fokuskan adalah kontrak dengan pihak mitra gitu. Kalau alur pembayaran ya pasti dari BGN dulu dong. Pasti dari BGN datang ke ya ke rekening yayasan. Makanya tadi saya sampaikan masih ada di sini uangnya di BNI masih ada dan tidak keluar kemana-mana. Pertanyaannya data konkret untuk mengajukan klaim. Ya Bapak dan Ibu kan juga pasti ke kantor ada klaim dong. Setelah jadi akomodasi, transportasi kan pasti ada klaim. Nah, apakah data tersebut sudah disampaikan? Nah, itulah yang sedang bergulir. 2 tahun memang di perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila ada yang one prestasi. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan, kita lihat performa evaluasi. Jadi mau dibilang 1 tahun tapi kalau performa dan evaluasinya juga tidak mencapai ya semua bisa dibatalkan. Jadi tapi tidak ada 1 tahun segala macam. Jadi semua based on operasional, dievaluasi, data tagihan dicek, klarifikasi, bayar. Kayak gitu sih polanya. Kira-kira seperti itu. Moga menjawab Ibu ya. Oke, Silakan, Pak. Terus gimana menanggapi laporan dari SPB? Terkait ompreng tersebut, ya gini kita mungkin bisa obrolin terkait isi kontrak. Intinya gini, kalau kontrak sudah ditentukan kick off-nya, ada pihak-pihak simulasi ya, ada pihak-pihak yang tidak menjalankan. Ini proyek negara loh. Kalau tidak dijalankan, kita nggak mungkin gini, salah A, salah B, nggak mungkin. Jadi harus ada yang ngambil kesempatan untuk take over. Nanti diperhitungkan di kemudian hari. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau untuk omprengan, balik lagi, ini namanya kerja tim. Kerja tim, mau siapa yang benar mau salah itu rahasia daripada mitra dan pihak yayasan. Jadi saya juga nggak enak untuk berbicara ada kesalahan A, B, C, D, saya tidak seperti itu gitu ya. Jadi kita lihat ini tim, ini proyek nasionalnya kita jalanin. Ketika ada perhitungan ya inilah sekarang terjadi nih. Makanya kita juga menyayangkan dari Ibu Ira itu menurut saya terlalu gegabah untuk melanjutkan proses-proses hukum seperti ini. Jadi kami demi menjaga Rp1 negara tidak akuntabel, harus akuntabel dan transparan, makanya kita buat preskon ini. Makanya kita diem-diem aja dulu. Dan kita udah kirim surat ke lawyernya, ayo mana perhitungannya. Gitu. Intinya gitu. Dan ini sedang berjalan lagi ya surat kedua, undangan kedua. Mungkin kalau nggak di hari Selasa, di hari Rabu kita mau undang gitu. Untuk pertemuan lagi mana datanya? Kira-kira itu sih Pak. Saya rasa memang kalau untuk bermitra itu kan posisinya ranah berbeda sih Pak. Kalau untuk kita menggali lebih dalam nanti saya tanya kenapa saya bisa ketemu Ibu ini kan jadi repot gitu misalnya kenapa harus di sini. Jadi intinya kita based on kontrak, saya nggak tahu teman-teman ada kontraknya atau tidak, tapi dari kami tidak bisa memberikan karena ini ranah privat perdata gitu ya. Intinya seperti itu Pak. Itu. Polres Jaksel gitu ya, kalau terkait Polres Jaksel kita menyayangkan. Kita berpikir ini ranah transaksional perdata yang dimana sudah ada kontrak, Ibu klaim, Bapak klaim, kita cek, evaluasi, cek, kirim. Semudah itu. Makanya saya bilang dalam pidana itu ultimum remedium. Harusnya pidana itu langkah terakhir, bukan langkah awal. Itu yang kami menyayangkan. Makanya kami berdiam diri dulu dari yayasan untuk tunggu waktu yang tepat. Makanya kami konsultasi ke kepala badan, ke semua jajaran-jajaran. Ini bagaimana? Karena kita menjaga proses MBG ini harus berjalan. Gitu. Itu sih intinya Pak. Makanya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk data yang kurang-kurang terkait poin-poinnya nanti bisa 1 harian kita di sini nanti Pak, undukannya.
Karena itu rodanya cepet banget, 1 hari datang subuh, masukin lagi, belum transportasi, belum beli bahan baku, waduh rame. Cuman intinya bahasanya gini, kalau kita mau ngeklaim, dipastikanlah datanya cukup. Data cukup aja, belum tentu data itu valid. Karena kita kan sesama orang hukum tahu ya, data itu bisa dimanipulatif. Tapi saya nggak menuduh ya, jangan di framing ke situ. Intinya selama data itu cukup dan data itu valid. Contoh misalnya harga di sana masuk akal, semua bisa dipertanggungjawabkan, bayar. Kan kita harus juga lihat tuh. Karena ketika kita bayar, yang kena banyak subjek hukumnya, bukan hanya mitra, kita yang pemegang uang ini yang repot. Gitu. Dan kita harus bertanggung jawab ke BGN. Jadi kalau bertanya apa, ya berarti operasional dari persemuanya, poin-poin dari pembelian bahan, pembelian transportasi dan segala macamnya, ya semua sampai selesai. Nah kan ini udah ada 18 hari Bu ya, 19 hari gitu. Itu ya yang kita obrolin di sini nih, 19 hari gitu. Itu aja sih data-datanya. Betul. Menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi tuduhan-tuduhan, dugaan-tuduhan. Saya selalu ngomong dugaan-tuduhan. Jadi nggak mungkin, karena kalau kita yayasan itu mempunyai niat jahat, sejak dari ada problem sedikit, yang tadi ada omprengan tadi, bisa jadi batal semuanya. Tapi kan kita ngejaga ini proyek nasional. Jangan sampai karena ada perbedaan pendapat yang menurut kita masih bisa di take over, jadi rusak nilai sebelanga, susu sebelanga rusak. Itu intinya seperti itu. Jadi nggak ada sih hal-hal seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak. Sampai detik ini saya koordinasi dengan pihak yayasan perwakilan, belum ada panggilan gitu ya. Kalaupun ada kan pasti ada prosedur yang 3 hari sebelum suratnya udah nyampe, dan habis itu kita tanggapi gitu. Belum ada sih, belum ada. Dan saya harapkan sih nggak usah perlu ada, karena kan posisinya kita udah mengirimkan surat untuk mengajukan pembayaran gitu. Kita udah menyambut bola nih. Kalau untuk isi kontrak, saya bilang sampaikan, isi kontrak sudah kita ikuti gitu. Udah isinya kira-kira gitu Bapak dan Ibu. Saya kan akan mencairkan langsung ke rekening kita terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional. Besarannya mungkin saya tidak bisa bilang di media. Sampai 1 miliar kan sesuai dengan klaim dari Bu Kira. Saya tidak bisa bilang nominalnya, mohon maaf. Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsinyasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Jadi kita akan tempuh, makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau nggak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai. Gitu. Itu ya kira-kira. Ada lagi? Pada dasarnya, kembali saya tegaskan, di Indonesia ini memang sering terjadi ketika orang tidak bayar uang, dilaporkan ke pidana. Ini keliru nih. Keliru. Kenapa saya bilang Yayasan Media Berkat Nusantara ini clear? Kan saya udah bilang, clear, uangnya masih di sini. Kecuali ini udah muter-muter kemana-mana gitu loh. Dan ini proyek negara. Jadi nggak mungkin kita, dan masih 19 hari gitu. Oke. Yang kedua, yang menyambung tentang tersebut, lebih baik pidana itu terakhir. Makanya saya udah undang, data kirim. Jadi tektoknya cepat. Intinya gitu aja. Kayak pengajuan reimburse saja. Contoh dari Bapak dan Ibu wartawan kalau ke kantor kan gitu ya. Ya nggak mungkin dong bond daripada apa diiniin kan gitu. Jadi intinya segera kita buka ruang komunikasi. Ayo datanya. Tapi tetap dibayarkan. Itu terkait uang 1 miliar atau yang dituduhkan itu nanti kita berproses di hari Rabu. Gitu sih Pak. Kira-kira gitu. Sekarang gini, kan saya bilang itu berhak dievaluasi day by day operasionalnya gitu ya. Sekarang kan kita fokus 18 hari. Berarti kan udah ada 19 hari.
berarti hari-hari berikutnya ini kan ada perubahan lagi nih dari yang kesalahan ataupun diduga potensi salah. Jadi ini kan lagi perbaikan. Ini kita jalanin, Pak. Tapi kita posisinya selesai ini dulu. Nah, hasil dari evaluasi ini gimana? Makanya saya bilang ini kan proyek nasional. Nggak mungkin kita berhenti main kayak anak kecil langsung berhenti. Nggak mungkin. Dan kita kan udah cakap hukum. Jadi nggak mungkin berhenti. Harus suka nggak suka harus jalan. Gitu kira-kira, Pak.